Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan membahas tentang project menggunakan Node MCU. Ya, dimana pada video-video yang terlalu kita sudah membahas tentang Node MCU. Salah satunya itu tentang menghidupkan dan mematikan ininya, menghidupkan dan mematikan lampu ya menggunakan Node MCU ya berbasis Internet of Things ya dimana di situ kita menghubungkan Node MCU ini ke jaringan WiFi lalu memanfaatkan platform daripada thingspeak.com itu sebagai cloudnya ya yang nantinya terhubung ke aplikasi ataupun apps in Inventor ya menggunakan aplikasi MIT Apps Inventor gitu ya untuk aplikasi Androidnya. Nah, sedangkan begitu juga pada ini project selanjutnya itu kita menggunakannya untuk memonitoring suhu dan juga ketinggian. Yaitu sama kita menggunakan uh, Node MCU juga dan menggunakan TeamSpeak serta menggunakan membuat aplikasinya itu menggunakan MIT Apps Inventor. Nah, sedangkan untuk hari ini yaitu kita akan membuat ataupun merancang sebuah project menggunakan Node MCU juga tetapi berbasis web server gitu ya. Yang mana di situ kita menggunakan IDE Arduino-nya ya untuk menambahkan uh, coding HTML web servernya itu sendiri ya. Dan tentunya itu hanya bisa terhubung ke jaringan lokal saja, WiFi lokal saja. Jadi contohnya kalau kita berada di sekolah gitu ya, itu hanya bisa terhubung di WiFi sekolah. Kalau kita berada di tempat kerja kita ataupun di rumah kita itu hanya bisa terhubung ke rumah kita. Nah, jadi keunggulannya apa? Keunggulannya mungkin kita tidak perlu melakukan ataupun menghubungkannya ke platform lain gitu ya. Selain itu kita juga bisa ya sama seperti mengcustom ThinkSpeak kemarin menggunakan apps. Kita juga bisa mengcustomnya menggunakan apps Inventor ya dan juga mengcustom font-fontnya itu menggunakan HTML di IDE Arduino-nya. Oke, kita akan lanjut saja ke alatnya. Nah, jadi ini adalah sebuah project sederhana, ya, di mana di sini kita membuat sebuah alat home automation, ya, ataupun alat untuk mengontrol lampu dan memantau suhu daripada ruangan, ya. Itu menggunakan Node MCU. Jadi sini kita menggunakan Node MCU 8266 dan ini adalah sensor DHT11 ya. Dan ini adalah LED yang nantinya kita bisa ganti ya rangkaian LED ini kita tukar pakai relay ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk lampu seperti biasa kita bikin project itu untuk lampu rumahan ya ataupun lampu ruangan nah, ataupun tegangan lepas kalau kita menggunakan relaynya. Nah, jadi ini bentuk prototipenya. Nah, untuk kontrol apps-nya ataupun aplikasinya, yaitu kita menggunakan web server. Yang mana web server ini kita bikin melalui daripada Node MCU ini sendiri. Ya, dimana di sini kita menggunakan uh, jaringan daripada lokalnya ya yang nantinya akan bisa kita kontrol melalui web browser Google Chrome ya ataupun Mozilla-nya. Nah, nah jadi ya rangkaiannya itu kita lihat dari sini saja ya, yang mana di sini saya menghubungkan pin daripada output sensor di HT11 ini ya ke D8. Bisa juga kita pindahkan kalau kita mau rapat ya, contohnya ini ke D3 LED-nya kita taruh ke D4 gitu ya, terserah bebas. Nanti teman-teman bisa download kodenya di link deskripsi yang akan saya lampirkan di bawah video ini ya.
Kalau untuk LED yaitu di pin D3 dan pin D2 ya, dan itu saya masukkan ke GND ya. Jadi supaya rapi ya, saya menggunakan papan mainboardnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengontrolnya ya. Ini adalah tempat kita untuk mengontrol ya, yang bisa kita kontrol LED dan LED 1, LED 2, dan ini adalah monitoring untuk data suhu ya. Cuman ini agak lama ya loadingnya. Ini adalah alamat IP-nya yang bisa kita dapatkan di serial monitor dari serial monitor Arduino IDE ya. Dari serial monitor IDE. Nah, karena ini merupakan lokal, yaitu kita hanya bisa menggunakannya di dalam jaringan hotspot yang kita terhubung saja ya. Jadi kalau untuk hotspot yang lain apakah bisa, saya coba itu tidak bisa ya. Nah, jadi soalnya kita terhubung di WiFi rumah kita, ya udah hanya bisa dikontrol lewat WiFi rumah kita saja. Nah, apakah kita bisa menghubungnya ke internet? Nggak bisa ya. Kita juga bisa menggunakannya di handphone kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai handphone kontrolnya nggak apa-apa ya. Mungkin ini kelebihannya adalah kita bisa mengcustom sendiri webnya ya, web servernya. Laman ini menggunakan HTML ya, tidak bisa pakai PHP karena kita ini bikinnya di nanti akan saya terangkan setelah video demo ini, di IDE Arduino ya, di coding pada IDE Arduino. Nah, kita mau tambahkan 2, 3, 4, 5 atau mungkin lebih ya, itu bisa ya di IDE Arduino yang menggunakan HTML ya. Kalau PHP enggak bisa kayaknya ya, karena ini adalah ibaratnya formal daripada webnya, pemrograman webnya. Yang formal itu adalah HTML itu, ataupun yang dasar lah ya, dasarnya adalah HTML, makanya kita menggunakan HTML gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita hidupkan ya, seperti ini nah, ini LED hijau, maka LED hijau di sini akan hidup ya. Ini ya, LED hijau di sini akan hidup ya. Nah, jadi jika kita matikan lah ini ya, matikan lalu kita hidupkan LED merahnya gitu ya, maka LED merahnya akan hidup gitu ya, supaya nampak lah ya. Kita on kan ini, maka dua-duanya akan on gitu ya. Atau saya rekam layar lah ya, saya rekam layar supaya oke ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita sebentar. Nah, kita start rekam record layar. Coba perhatikan di layar desktop ya, saya coba matikan ulang. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang saya coba hidupkan. On lampu hijau ya, on lampu merah. Nah, seperti itu. Habis itu saya off lampu merahnya, mati, dan saya off lampu hijaunya,
mati gitu ya. Saya on lagi, lampu merah. Oke. Nah, sekarang bagaimanakah proses perancangannya ya, ataupun pembuatan daripada proyek sederhana ini? Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai ya, kalau mau pakai menggunakan IoT gitu ya, berbasis internet, itu bisa. Ya, itu harus pakai platform tambahan ya, ataupun cloud tambahan. Ya, bisa itu menggunakan Firebase, bisa itu menggunakan TeamSpeak ya, teamspeak.com, seperti yang saya gunakan pada video sebelumnya ya, yang bisa kita custom. Kalau tentunya kalau kita menggunakan platform tadi ya, itu bisa kita custom ya, menggunakan aplikasi MIT Apps Inventor. Nah, jadi kita bebas menggunakan ataupun membuat project IoT ya, menggunakan aplikasi yang kita bikin sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa lah lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya, yaitu membuat project IoT menggunakan NodeMCU dan aplikasi Apps Inventor. Nah, di situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke perancangannya ya. Kalau pada perancangan perangkat keras seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan menghubungkan ini bagi pemula ya, ini menyesuaikan yang ada di coding. D1, D2 dan D3 itu untuk LED ya, LED positif. Sedangkan untuk negatif itu JND-nya ya. Jadi pin negatif pada LED ini itu saya hubungkan ke pin GND, ataupun di sini tulisannya G ya, pada node MCU. Nah, begitu juga pada ini di AT11 sensor suhunya, itu saya menghubungkannya ke pin inputnya atau outputnya, itu saya hubungkan ke pin D8. Nah, begitu juga positif dan negatifnya itu disamakan ya. Kalau ini positifnya ke 3 volt yang suhu ini, sensor suhu ini, ke pin 3 volt pada node MCU, dan untuk negatifnya itu ke G juga. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke kodenya. Nah, jadi ini adalah kodenya ya. Nanti teman-teman bisa download di link deskripsi, akan saya lampirkan kode dari coding dari project ini ya. Jadi yang pertama ya, tentu kita akan masuk terlebih dahulu ke include ya, SP WiFi ya. Ya, di sini kita menggunakan yang versi 8266 ya. Kita masuk ke skate, lalu kita insert ataupun include ya, include add zip library gitu ya. Kemudian juga library untuk sensor DHT-nya atau sensor suhu DHT11-nya juga kita masukkan, dan kita rubah untuk WiFi kita masing-masing ya. Di sini adalah username-nya, dan ini adalah password-nya gitu ya. Password-nya apa dan username-nya apa. Kalau ini kita biarkan saja ya ke 80, dan ini adalah untuk pinnya ya. Untuk kecepatan secara begin itu kita pilih 115200 ya. Kemudian kita lihat di sini, oh ya, untuk ini ya, untuk apa namanya, green, ini untuk LED ya. Untuk LED green itu kita taruh di pin 2, dan ini untuk red di pin 3, D3 sorry. Nah, kalau untuk style daripada webnya itu sendiri ya, itu teman-teman bisa, kalau ini umum ya, kalau ini untuk indeksnya ini umum HTML, itu kita bisa mengcustomnya di sini. Nah, contohnya untuk headnya apa, untuk header
Kemudian untuk style, untuk ikonnya juga bisa kita custom di sini. Ya, begitu juga untuk font ya, font, display, marginnya berapa, teksnya apakah center ataupun right gitu, ataupun left. Begitu juga untuk background, kita mau warnanya warna apa, apakah kita maunya warna biru, hijau ya, ataupun di sini ya untuk paddingnya, nah itu kita juga bisa atur berapa pixel ya. Nah, begitu juga untuk background color untuk button, nah juga bisa kita rubah di sini. Nah, jadi di sini menggunakan IDE Arduino-nya itu sendiri ya, kita setel tampilan ataupun membuat web servernya sendiri ya. Jadi sama seperti inilah ya, sama seperti kita bikin server Debian. Nah, kalau pernah yang bikin itu, kita mengcustomnya itu sendiri di dalam operation systemnya. Nah, jadi sama ya, seperti ini kan kita masuk ke node MCU nya atau perangkat node MCU nya. Nah, itu kita mengcustomnya di situ. Nah, kemudian kita pilih ya perangkat yang kita pakai, boardnya. Kalau di sini saya menggunakan node MCU, saya pilih node MCU 1.0 ya, ataupun 1.0 ya. Habis itu untuk portnya juga kita pilih ya, sampai checklist seperti ini, COM3. Nah, kemudian barulah kita upload kodenya. Kita tunggu saja sampai selesai ya. Kita tunggu loadingnya sampai selesai, kayaknya lama juga ya. Nah, baiklah, jadi sampai di sini saja ya untuk video kita pada hari ini. Nanti teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk skematiknya itu sendiri, itu kalian bisa menyesuaikan daripada yang saya jelaskan ya. Yang saya jelaskan yaitu setiap pinnya, D2 dan D3 itu untuk pin positif dari LED ya, dua LED tadi, green dan red, dan untuk D8 itu sebagai outputnya. Sedangkan untuk negatif itu kita bisa masukkan ke G pada pin G ya, pin G pada node MCU. Nah, sekarang untuk mendapatkan alamat dari IP Google Chrome-nya itu dari mana gitu ya. Itu dari serial monitor ya. Seperti ini saya tunjukkan tampilan seperti ini. Ini adalah alamat yang akan kita kopas ke Google Chrome. Kita klik Ctrl C gitu ya. Lalu kita masuk ke Google Chrome. Yang tentunya terkoneksi ke WiFi yang sama gitu ya. Kita flash. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Saya ulangi ya, saya tutup dulu ya, saya tutup ini. Kita klik tool, lalu kita pilih serial monitor, maka akan tampil. Kalau lama tampilannya ataupun tidak tampil, itu kalian bisa pencet tombol restart ya, ataupun RST ya pada node MCU nya, maka akan muncul loading seperti ini. Nah, maka akan tampillah alamat address daripada dan keterangan ya daripada serial monitornya. Oke. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.